Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari yang berbahagia ini kita telah diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita sudah bisa berada di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan, ta'zim kepada Bapak Kakan Kemenag, kepada Bapak Kasubag atau mewakili Pak Kasih, semua yang sudah berada di tempat, yang para jamaah yang sudah berada di tempat yang berbahagia ini. Sebetulnya ini mendadak tanpa ada, tapi sudah dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Kakan Kemenag. Tapi ini dia akan disampaikan mungkin banyak salah, tapi itu merupakan kebodohan daripada kami. Kalau benar itu merupakan rahmat daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keluarga kita selalu berada dalam masalah. Apa masalah itu? Salah satu adalah masalah warisan. Jadi dengan warisan tersebut bisa membuat keluarga itu pecah, bisa hancur lebur gara-gara masalah warisan. Hari ini kita tidak membahas masalah puasa, biarpun hari ini adalah momen puasa, tapi itu ada kaitannya dengan pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakarin mislun hadzil unsayaini. Bagian laki-laki adalah 2 kali daripada bagian perempuan. Hari ini banyak kejadian dalam keluarga. Seorang meninggalkan ahli waris. Istri lah umpama, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Tapi kebanyakan kita lihat setelah ayahnya meninggal, harta tersebut tidak dibagikan. Kenapa tidak dibagikan? Karena dianggap mama atau istri tidak mampu memberi nafkah kepada anak-anaknya. Apabila harta itu dibagi, membuat harta si istri atau mamanya menjadi kecil. Itu salah satu permasalahan. Sehingga timbul permasalahan dalam keluarga, yaitu ada cucu yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan ibunya tidak mampu memberi nafkah
padahal warisan dari kakeknya ada atau warisan keluarganya ada, tapi mereka tidak bisa mengambil atau tidak bisa menguasai. Lihatlah sekarang. Makanya kami di kecamatan selalu menyampaikan hal demikian. Selalu menyampaikan kasus itu. Tapi masyarakat tidak mau menyelesaikan, tidak mau membagi harta tersebut karena menganggap ibu atau mama tidak mampu nanti memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kaum muslimin sedang jamaah salat duhur yang berbahagia. Mari kita introspeksi diri untuk keluarga kita masing-masing. Semoga hal itu jangan terjadi pada keluarga kita. Kalau memang orang tua kita sudah meninggal, baik meninggal ayah kita ataupun mama kita, silakan harta itu difaraidkan sesuai dengan ayat yang setelah kami bacakan tadi, yaitu 2 kali yusikumullahu fi auladikum lizzakarin mislun hadzil unsayayn. Bagian laki-laki adalah 2 kali daripada bagian perempuan. Maka kita selaku laki-laki, kalau kita ingin membagi harta tersebut bagi sama dengan kakak kita atau dengan adik-adik kita yang perempuan, silakan. Karena itu dianggap bagi dengan cara muka sama. Itu silakan, tidak apa-apa. Kalau mau membagi dengan cara Al-Quran pun tidak apa-apa. Dengan cara tersebut, masalah dalam keluarga kita pun selesai. Untuk apa kita beribadah dengan khusyuk? Untuk apa kita puasa setelah puasa Ramadan, tambah Senin Kamis lagi, sedangkan adik kita atau keluarga kita marah kepada kita karena kita yang laki-laki atau kita yang besar ini yang menguasai semua keluarga, menguasai semua harta. Makanya mari kita introspeksi diri supaya yang kejadian demikian itu tidak terjadi pada kita. Dan banyak kita lihat dalam masyarakat. Cuma yang kita lihat tidak ada. Tapi kalau kita lihat di TV ada. Bagaimana ceritanya? Membunuh si yang menghalang untuk mendapatkan hartanya. Itu kata Nabi, laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Tidak berhak si pembunuh mendapat harta warisan. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, jangan ada prasangka yang demikian. Jangan ada mencoba ingin membunuh si yang punya harta. Itu akan mengakibatkan kepada kita yang menerima harta warisan tidak berhak. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, satu lagi perlu saya sampaikan menyangkut dengan patah titi. Patah titi juga demikian. Patah titi, siapa seorang meninggalkan ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan, sedangkan anak laki-laki itu sudah meninggal duluan dari yang punya harta,
Sedangkan yang punya harta ini masih meninggalkan ahli warisnya anak laki-laki, maka cucu si anak laki-laki tidak mendapat harta warisan. Maka itu pun kita harus bisa mempelajari, kita harus mengerti terhadap hal warisan, kita harus bisa supaya hal tersebut jauh daripada keburukan yang terjadi dalam keluarga kita. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Apalagi ini menyangkut dengan kultum, kuliah 7 menit. Banyak yang saya sampaikan sehingga membuat sampai jadi 10 menit. Jadi bermasalah. Jadi demikian, mohon maaf Pak Kakang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.